من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Lanjut. واعلم أن العاملين على ثلاثة أقسام. الأول فمنهم من يعمل خشية العقاب، الثاني ومنهم من يعمل رجاء الثواب، الثالث ومنهم من يعمل امتثالا لأمر الله وابتغاء رضاه وهو أكملهم. وأما العمل لأجل الناس وطلب المنزلة عندهم فهو الرياء المحرم وهو محبط للثواب موجب للمقت والعقاب. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي الحديث من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس الله وجهه ومحق ذكره وأثبت اسمه في ديوان أهل النار. رواه الطبراني. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما. Wa'lam annal 'amilina 'ala salas aqsam. Ketahuilah bahwa orang yang berbuat itu, yang beramal, terbagi menjadi 3 golongan. Kita ini berbuat apapun, sholat, ibadah, tadi manusia terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum, satulah yang pertama, man ya'mal khasyatal iqab. Dia takut dengan besarnya dosa atau besarnya siksa, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut, kenapa kamu enggak begini? Kenapa enggak tidur? Bahaya. Ya, karena ini kalau tidur subuh, kalau kita tidak sholat akan mendapatkan siksa begini dan begitu. Kenapa begitu terus ya? Itu namanya khasyatal iqam. Bagus. Ya, manapun kita ambil yang ciri yang manapun boleh kita ambil. Ini semuanya bagus. Takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Dia takut. Kenapa? Takut. Itu kelompok yang pertama. Boleh. Minhum man ya'mal khasyatal iqam. Kelompok yang kedua, wa minhum man ya'mal raja'at thawab. Ya, raja' lis thawab. Bisa. Yang kedua adalah mengharapkan pahala. Oh, ini pahalanya begini, pahalanya itu bersedekah itu pahalanya besar sekali. Orang sholat berjamaah fadilahnya begini, orang menutup auratnya fadilahnya begini, orang yang menghibur orang dan seterusnya. Itu harapannya adalah pahala. Ya. Dan dilakukan oleh sebagian ulama begitu ya. Nah, kalau duduk dihitung, masya Allah, nggak apa-apa. Ya, menghitung. Tadi pagi sholat subuh, masya Allah, alhamdulillah. Berjamaah, oh berjamaah juga. Ya, setelah berjamaah kita baca wirid, oh pahalanya banyak. Kemudian baca wiridul latif, oh kemudian begini, masya Allah, hari ini kita dapat keuntungan banyak. Seperti orang-orang yang ahli dunia, ya, abnaud dunia itu duduk meluangkan waktu untuk menghitung keuntungannya. Nah, kita nggak apa-apa hitung-hitung pahala, boleh. Tapi tujuannya bukan untuk riya, sekali lagi untuk memberikan spirit, semangat. Oh pahalanya sekian, boleh. Ya, jadi kelompok yang kedua tadi. Kalau yang tahu takut dengan dosa-dosa, yang kedua bisa dengan tadi pahala yang besar yang dia raih. Yang ketiga, wa minhum man ya'mal imtithalan li amrillah. Kenapa melakukan begini? Kenapa kamu sholat? Kenapa tutup aurat? Kenapa tidak melakukan riba? Kenapa? Itu semua imtithalan li amrillah. Karena ini perintah Allah. Nah, udah, ini perintah Allah sementara. Wabtigha'an li ridhah. Ya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga ini yang mengerjakan
semua perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarangnya dengan harapan tadi, dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pikirkan surga neraka, enggak, yang penting dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa akmaluhum. Ini orang yang paling yang sempurna. Tapi bukan yang berarti yang 1 2 tidak baik, baik juga. Ya, orang yang tidak takut ditakut-takutin. Ya, ditakut-takutin. Begini, kalian kalau berbuat begini nanti konsekuensinya begini. Nah, itu boleh. Ya. Untuk orang yang tidak takut. Ya. Kalau masih ada rasa takut, ya berarti ada iman. Gitu. Orang yang nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti nggak ada imannya. Ya. Orang melakukan kejahatan, orang melakukan kezaliman, dia kadang nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia takut, dia akan berhenti ya, melakukan hal-hal yang tadi yang dilarang. Tapi yang terbaik sekali lagi adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada keridhaan Allah, kita kerjakan. Di situ tidak ada keridhaan Allah, kita berhenti. Ya. Bahkan antara satu amal dan amal yang lain, kita punya 1 2 3 pilihan ibadah. Mana yang ada ridha Allah itu dikerjakan. Ini ibadah, pahalanya besar. Ya. Tapi ada sesuatu yang remang-remang di sini. Akan bahaya. Ya. Kita pilih yang mana? Ada pilihan yang lain seolah-olah pahalanya tidak lebih besar daripada yang pertama ini, tidak lebih afdal dari yang pertama, tapi ada ridha Allah. Maka kita pilih yang mana? Tadi yang ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata para ulama. Ya. Saya sholat atau melakukan apa gitu ya, satu ibadah. Ini pahalanya besar sekali. Kemudian di tempat ini ada seolah-olah bukan sebesar yang pertama. Bahkan kita anggap biasa-biasa, tapi ada ridha Allah, itu dipilih. Ya, itu pilihannya di situ. Wa amal li ajrin nas, adapun beramal untuk manusia, wa talabil manzilah indahum fahuwa ar-riya al-muharram. Ya. Amal-amal li ajrin nas, berbuat karena untuk manusia, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disebut, ingin populer, ya. Wa talabil manzilah indahum. Ya. Tadi kedudukan. Kalau semakin kita disebut berarti semakin terkenal, semakin tadi tujuannya cuma manusia, ya. Fahuwa riya. Itu yang disebut riya. Al-muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhbitun lis-thawab, dan itu akan menggugurkan pahala. Pahala yang besar dengan riya akan gugur semuanya. Ya. Jadi semakin kita tersembunyi semakin bagus. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Ada yang bersedekah benar-benar sampai tidak tahu. Itu Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia memberikan orang-orang miskin, membantu orang-orang janda-janda yang ada di kota Madinah. Enggak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Tengah malam dipanggul sendiri itu. Ya. Beras, gandum itu dipanggul, diberikan ke rumah-rumah orang itu. Tidak ada yang tahu. Ya. Masya Allah. Justru disebutkan dalam riwayat, ketahuannya waktu beliau meninggal. Ya, meninggal waktu dimandikan terlihat ada bekas, ya, ada bekas hitam di sininya. Itu seperti orang yang kapalan begitu ya. Dari seringnya manggul, dan setelah beliau meninggal tidak ada lagi beras-beras itu tadi. Bantuan untuk orang miskin tidak ada lagi. Ya, radhiyallahu taala anhum. Ya. Begitu para ulama, begitu para pemimpin, begitu para orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala disebut, ya. Dan sekarang kalau orang mau beramal harus ada sekian kamera, ya, dari 5 sudut, ya, harus ada, ya, kamera kanan kiri semua, ya.
Sholat sampai sholat pun ya. Masya Allah ya, diperlihatkan. Mau kasih bantuan harus difoto, harus ada dokumentasinya. Dia nggak percaya dokumentasinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan kita memberi dan yang lain-lain, berucap aja kan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tercatat semua. Ya. Jadi itu kalau orang sudah kita percaya bahwa Allah selalu mengawasi kita, apa alasannya begitu? Punya alasan apa kita ya untuk mencari pujian orang dan sebagainya? Enggak. Ya. Dan biasanya gitu di dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan orang yang genit itu, genit, tahu genit ya? Tahu genit? Orang yang genit itu karena nggak punya cinta. Iya. Orang kalau punya cinta dia nggak genit. Orang yang ingin dilihat orang begitu. Orang yang ingin dilihat orang itu supaya orang lihat. Karena di hati nggak ada cinta. Orang kalau udah punya cinta maksud di sini cinta kepada Allah sementara dia nggak perlu. Atau perempuan yang di hatinya ada suaminya begitu ya, atau ada kekasihnya, dia nggak perlu dilihat orang lain lagi. Dia akan fokus kepada satu aja yang dia cintai. Jadi genit itu tanda orang apa namanya? Terlantar cintanya, begitu ya. Iya. Jadi kalau ada cinta sudah. Ya. Itu yang sering dibacakan qasidahnya Syekh Abdul Hadi As-Sudi dia. Nasimul wasli habba 'ala nadama wa askarahum wa ma syaribu mudama wa malat minhumul a'naqu mailan li anna qulubahum muliat gharama wa malat minhumul a'naqu mailan. Orang-orang yang ahli tahajud maksudnya begitu ya. Orang ahli sholatul lail, ibadah dan sebagainya, itu sudah nggak perlu lagi foto dilihat orang. Ya, nggak sama sekali nggak ada. Karena hatinya li'anna qulubahum muliat gharamah, karena hatinya sudah ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak perlu dilihat sana sini. Ya. Jadi kita kalau kita masih kepingin dilihat orang, itu ukurannya. Nggak usah mengukur orang lain, kita sendiri kita ukur nih, kita mengukur diri kita. Kita ini bagaimana? Kalau masih kepingin dilihat, ingin terkenal, ingin selalu tampil, ingin apa? Berarti kita masih belum cinta, belum sempurna kecintaan kita kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, sudah, ya, nggak perlu lagi dilihat orang, ya, tidak perlu lagi dipuji, nggak perlu apa-apa. Nah, kita mudah-mudahan dapatlah itu ya, rasa seperti itu ya. Kalau ada orang, kita kalau dulu waktu sekolah, kalau guru mengatakan misalnya pelajaran apa begitu, waktu kita ditanya, guru bertanya siapa yang mengerti, gitu ya, misalnya gitu. Atau waktu ujian, siapa yang bisa menjawab ini, kalau kita bisa kan begini supaya dipilih kan, gitu. Yang nggak bisa, nunduk, pura-pura cari apa, ya, pensil nggak jatuhin dulu, gitu. Kayak nggak bisa, ya. Yang bisa, dia begitu. Ya. Orang yang sudah fokus cintanya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nggak perlu lagi, ya. Itu gambaran aja, gambaran daripada qasidah yang bagus sekali. Ya, sampai begini, wa malat minhumul a'naqu mailan li'anna qulubahum muliat gharamah. Malam. Ya, itu gambaran dari keikhlasan orang beribadah. Orang yang suka menghidupkan malamnya dengan ibadah, itu sudah tidak perlu lagi pujian. Kalau dia ikhlas, begitu. Kalau nggak ikhlas ya banyak aja caranya begitu ya. Bisa pamer ke orang, bisa cerita, bisa apa, bisa sempat-sempatnya itu ganti status jam 2 malam, jam 3 ya, nggak perlu itu ya. Wa huwa muhbitun lis-thawab, menggugurkan pahala, mujibun lil maqti wal iqab, menjadikan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan murka Allah dan siksanya. Qala Allah Ta'ala wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang musallin, orang-orang yang sholat. Bagaimana yang sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang ya an sholatihim itu dikatakan
an salatihim, bukan fi salatihim. Ya. Kalau an salatihim berarti waktunya itu suka teledor dia. Salat maghrib sampai jam 7, ya, salat subuh jam 8, ya, an salatihim, ya. Lewat terus, ya. Salat Jumat jam 5 sore, ya, ya, kelewat, ya. Itu masuk dalam an salatihim. Kalau fi salatihim, ya, gimana kalau fi salatihim? Dalam salatnya dari awal sampai akhir Allahu Akbar, khusyuk terus fi salatihim, hampir sulit ya. Tapi Allah sebutkan an salatihim, udah nggak apa-apa, miring-miring dikit lah gitu ya. Artinya salatnya bisa khusyuk, bisa takbirnya bisa di awal, bisa di akhir, begitu, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau an salatihim berarti waktunya aja dijaga, begitu, berjamaah, ya. Usahakan selalu berjamaah sehingga dia akan mendapatkan kebaikan tadi, ya. Tapi yang disebutkan celaka untuk siapa? Orang sholat, yang sholatnya tadi, apalagi yang nggak sholat, gimana itu? Bagaimana tidak sholat? Yang sholat saja, begitu. Yang suka menunda-nunda waktu, ya, dengan alasan apa? Yang nggak ada gunanya, ya. Gamenya kurang, belum menang lagi ini main game biasanya. Sampai lewat waktu orang sholat berjamaah, atau lagi ngobrol, atau urusan dunia dan sebagainya. Itu masuk dalam an salatihim, ya. Alladzina hum yura'un. Itu orang-orang yang suka tadi yura'un, ingin dilihat, ingin populer, ingin disebut. Yura'un wa yamna'unal ma'un, ya, yamna'unal ma'un. Al-ma'un itu hajat apa aja, ada tetangga mau pinjam, ya, yamna al-ma'un, apa barang-barang yang ada di rumah. Ada orang hajatan mau pinjam piring, enggak, jangan nanti kotor piring saya, ya. Ada orang mau pinjam karpet, enggak, begitu. Itu masuk dalam yamna'u dan ma'un. Jadi orang Islam itu 3 di sini, ya. Salatnya dijaga, tidak riya, kemudian juga harus dari bersosialisasi dengan orang lain yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam hadis disebutkan man talaba dunya bi amalil akhirah, orang yang mencari dunia untuk kepentingan tadi, mencari dunia dengan amal akhirat, atau dia berbuat amal-amal akhir tapi cari tujuannya duniawi, cari ilmu supaya terkenal, cari ilmu supaya bisa dijual fatwanya. Saya mau belajar fikih yang betul, yang bagus, yang jadi orang alim, nanti yang haram supaya bisa saya sulap menjadi halal. Ongkosnya mahal daripada ustadz biasa itu. Kalau ustadz yang biasa itu ya halal, haram, ya, dikit penghasilannya. Tapi yang hebat, yang haram bisa menjadi halal, yang halal menjadi haram, begitu. Babi supaya jadi halal, dicari karena darurat. Daruratnya di mana? Ya, kalau ada orang yang sekarang lagi ribut tentang vaksin ini katanya benar itu dari babi, kemudian kalau disuntik karena darurat, begitu. Kok bisa? Ya, penyakitnya aja belum tentu ada. Memang sudah sepakat kita, ya, sudah sepakat. Dan yang disuntik orang dalam keadaan nggak sakit, orang nggak sakit disuntik, divaksin. Orangnya lagi nggak sakit, kenapa? Takut sakit. Kenapa nggak takut dosa? Kenapa nggak takut mati malam setelah disuntik? Kenapa nggak berpikir seperti itu? Jadi daruratnya itu nggak ada itu, ya. Makanya perlu diluruskan, hati-hati, ya. Kecuali orang tadi di mana-mana seperti taun yang dikhawatirkan itu, di mana-mana ada orang mati, ya, mati, bangun pengajian tinggal satu saya sendiri, orang mati semua. Itu suntik mungkin kita khawatir dan sebagainya, ya. Tapi kalau apalagi masih ada lagi, misal ada vaksin yang halal, yang pasti halal, ya,
Yang terbuat dari apa? Wallahu alam. Itu pilihannya. Jadi nggak bisa. Belum tentu efektif, ya. Misalnya disuntikkan itu belum tentu efektif juga. Artinya kalau disuntik kemudian dia kebal dari penyakit, enggak juga. Penyakitnya juga belum ada. Haramnya sudah pasti. Kok bisa jadi darurat? Hah? Bagaimana itu hukumnya? Siapa yang tanggung itu nanti? Nah, ini. Tapi kan dapat duit ini, ya. Misal, ya. Tapi kan mudah-mudahan nggak ada duit, insya Allah nggak ada duit di situ, ya. Tapi kalau orang menjual fatwa dengan seperti itu, hati-hati kita. Udah jangan tanya-tanya lagi. Ini bagaimana? Saya mau disuntik. Udah dengerin ini sekarang, udah cukup itu jawabannya, udah jelas. Ya, tanyakan ini apa bahannya, begitu. Dan kalau divaksin itu kan orang harus tahu dulu, ya, reaksinya ini berapa tahun. Itu harus mengerti umat Islam. Ya, kalau sudah jelas-jelas ini katanya ada kandungan babinya, ini nggak bisa, tidak boleh. Ya, siapa yang bisa menghalalkan? Oh ini darurat, darurat apa? Darurat. Ya, yang divaksin mati juga banyak kok. Ya, yang divaksin sehat, divaksin jadi mati, kaku mati, ya, lumpuh. Jadi daruratnya di mana? Ya. Hati-hati ya. Yang penting sudah disampaikan begitu aja. Kalau ada yang dokter Islam, Muslim tahu pasti, oh nggak apa-apa, ini bahannya bagus dari sari kurma, misalnya begitu. Misal, itu sari kurma atau apalah begitu jelas halal, kemudian nggak ada efek apa-apa, silahkan. Ya. Kalau tidak ada efek apa-apa, kalau ada efek apa-apa, tanyakan, pastikan dulu, nggak main-main kita masukin. Ya, masukin zat ke dalam tubuh kita nggak ngerti apa. Kemudian dia bilang nggak apa-apa itu nanti minum air kelapa. Kok nyambungnya kemana? Vaksin itu disuntik kalau minum air kelapa. Ya, ini juga yang berakal sedikit lah begitu ya. Nggak usah banyak-banyak, pakai sebagian aja akal ini ya. Nggak nyambung. Saya tanya ke dokter ini, saya bilang kok nggak masuk akal dok ya. Kata dokter, nggak nyambung, itu nggak nyambung gitu ya. Yang disuntik yang di mana, yang diminum yang mana. Jadi jangan dulu lah begitu ya. Jangan, pastikan dulu, pastikan. Saya tidak mau, hati-hati, bukan melarang, bukan ya, pastikan bahannya apa, bagus enggak, selamat enggak. Ya. Jangan orang itu ada fatwa, enggak ada. Fatwa itu enggak boleh bertentangan begitu dengan nas yang qat'i. Nas yang qat'i itu apa? Babi itu haram dikonsumsi, titik. Ya, itu ayatnya udah jelas sekali. Ya, larangan babi itu sudah jelas. Itu boleh dimakan, boleh dalam keadaan apa itu? Seperti syaddur ramak. Kalau sudah dalam keadaan lapar yang luar biasa, nggak ada makanan lain kecuali itu, boleh dimakan sedikit untuk mudah-mudahan kita nggak sampai makan seperti. Kalau nggak dimakan mati. Nah, itu baru darurat. Nah ini bisa ketawa, bisa ya, bisa poligami ya. Masa mau divaksin juga. Jadi belum daruratnya itu belum ketemu lah begitu ya. Orang yang mencari dunia dengan amal akhirat tamasallahu wajhah, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala gelapkan wajahnya gitu. Jadi orang paling gelap nanti di hari akhirat wajah-wajah orang yang menjual agama, begitu. Orang yang menjual agama, ya, kadang-kadang sampai nyawa manusia pun nggak ada artinya. Oh nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tadi ya tolong fatwakan supaya itu boleh dibunuh, misalnya begitu. Tolong fatwakan supaya ini menjadi halal. Tolong fatwakan supaya itu semua itu berhati-hati. Ya, nasallallahu alafiyah. Pertama digelapkan wajahnya, wa mahaqqa dzikrah. Ya, dan dihapus ya sebutannya. Bagaimana sebutannya dihapus? Kalau disebut enggak pernah disebut kebaikannya maksudnya. Ya, para malaikat tidak menyebut dia kebaikan. Enggak ada lagi kebaikan disebut. Kan disebutkan tadi di dalam hadis begitu. Man dzakarani
fi mala'in dzakartu fi mala'in khairan minhu. Aku sebut siapa yang menyebutku zikir-zikir yang dia baca tadi enggak disebut lagi oleh Allah walaupun dia berzikir. Walaupun dia sudah ingat Allah sementara dia tidak diingat lagi. Tadi kalau dia mencari tadi ya, tadi menjual agama untuk akhirat. Lebih baik orang itu melakukan berbuat sesuatu yang dohirnya duniawi tapi tujuannya akhirat. Orang bekerja dia luar biasa, bisnis atau apa, tapi niatnya saya kalau dapat duit saya akan bantu orang Islam, saya bantu ma'had. Oh itu di samping rumah saya ada masjid nggak kelar-kelar, ya misalnya begitu. Saya mau kerja cepat-cepat, saya mau beliin keramik ini misalnya gitu. Lebih bagus ya daripada orang membungkus dirinya itu urusannya agama tapi tujuannya hanya duniawi, akhir-akhirnya cuma mau jadi ini jadi itu. Ya, buat apa itu? Wa asbata ismahu fi diwani ahli nar, dan Allah tetapkan nama orang tadi sebagai penduduk orang neraka. Dapat KTP neraka. Begitu. Ya, ditetapkan namanya fi diwan. Diwan itu dicatat namanya, begitu ya. Dalam buku induk orang-orang penghuni neraka. Ya Allah. Nasallallahu alaihi ya, mudah-mudahan Allah selamatkan itu tadi. Jadi jangan sampai ngasih talabat dunia di sini, man talabat dunia bi amalil akhirah seperti apa? Ya tadi salat tapi tujuannya ingin dipuji orang, bersedekah ingin disebut orang, berbuat apapun ingin supaya diketahui oleh orang lain. Itu yang rugi maksudnya. Ya juga termasuk di dalamnya ya menjual fatwa, ya bermain-main dengan agama. Ya. Yang haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram, ya. Homer dicarikan halal ya, Homer dicarikan halal ya begitu dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ada pertanyaan dari jemaah kita dari malam ini, bisakah dan bolehkah niat ikhlas itu hadir bersama-sama dengan niat ingin mendapatkan harta? Misalnya sholat penceramah selain niat untuk memenuhi undangan ceramahnya juga bisa mendapatkan isyarat untuk keperluan penceramah tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Dulu di Madinah kalau ada undangan atau ada maulid besar begitu ya, ini murid-murid dari Indonesia ini suka ngomongin, ini kalau di sini dapat duit nggak sini? Ya, kalau ceramah di Madinah ini, gitu. Kalau ceramah di Madinah dapat duit nggak? Gitu. Ya. Nggak ada di sana begitu. Nggak ada di sini orang begitu. Ya, dibarengin dengan waktu ceramah nggak ada. Ya, tapi ini adat sudah ya, adat seperti itu. Orang datang dikasih duit. Tapi orang-orang sana kalaupun nggak memberi di situ, artinya mereka memperhatikan hajatnya orang-orang tadi, ya orang-orang yang para ulama, didatangi, tapi tidak dipaskan dengan undangan itu tadi, ya. Nah mungkin kalau di sini begitu pulang hilang ya hilang beneran, mungkin seperti itu ya. Jadi kita tetap niatkan ikhlas. Di situ disebutkan dalam bab ini disebutkan dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, ya. Jadi mana yang lebih dominan di situ. Kalau memang sudah tiap kali keluar tujuannya udah duit, ya jangan keluar. Sudah berarti tercampur itu ya. Tapi kalau tetap tujuannya lillahi ta'ala, karena Allah, orang belikan juga memberikan, ya. Bahkan menolak dan menerima pun itu juga ada syaratnya, ya. Itu disebutkan dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, Habib Abdullah Idrus. Iya. Itu disebutkan seperti itu. Jadi mana yang lebih dominan kita? Kalau kita sudah tujuannya, orientasinya apalagi sampai undang, ini memalukan sekali ya. Memalukan. Sebetulnya bicara masalah seputar ini itu memalukan, ya. Apalagi sampai di atas mimbar, dapatnya begini, dapat begini. Wah ini acaranya ada 3.
Berarti kalau 1 sekian dapat acara 3. Ini ada hitanan, ada maulid, Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, double semua. Berarti dapat 4 saya. Itu kan nggak pantas sebenarnya. Memalukan ya seperti itu ya. Memalukan, malu terus terang. Ya. Tapi tadi kalau orang tahu perjalanan jauh, ya, kemudian sahibul baitnya lillahi ta'ala, yang itu dianggap hadiah, bukan ujroh ya, bukan ujroh. Kalau ujroh hilang pahalanya. Tapi ini hadiah. Hadiah adalah turut Rasulullah SAW menerima hadiah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau ujroh, apalagi sampai mengikat dengan tadi tarif, itu, ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu dalam Al-Qur'an ya. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah. Ya, itu dapat hidayah. Jadi orang kalau sudah ceramahnya pakai upah, ya, pakai tarif, begitu, ya dia tidak akan mendapatkan banyak petunjuk dari omongannya, seindah apapun, sebagus apapun. Ya. Tapi tadi kita ini kadang-kadang sukanya begitu ya. Cari yang terkenal, nggak cari ilmu, cari yang lucu. Jadi masyarakat bukan diobatin begitu, tapi dicarikan hiburan. Nah, ini kan salah. Panggil guru itu kalau bisa kita disentil, digebukin sampai kita tahu salah begitu ya. Oh ya, salah kali di sini. Kita dimarahin di sini, kita itu obat namanya. Ya, tapi kalau kita panggil orang cuma mau cari ketawanya, mau cari lucunya, atau cari apanya, sensasinya, ya kita nggak obatin. Luar biasa ini. Ya. Jadi mengeluarkan uang hanya untuk tadi kas masjid dikeluarkan, itu hanya untuk mencari hiburan, bukan mencari nasihat. Qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, al-amal li ajrillah syirkun. Beramal untuk manusia karena manusia itu syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Tapi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal ikhlas an yuwaffiqallahu minhuma. Adalah ikhlas adalah Allah menyelamatkan dari 2 hal tadi. Ya, seperti apa? Orang berkata amal li ajlin nas, syirik. Kita berbuat amal-amal yang baik cuma ingin manusia. Ya, wa tarkul amal li ajlin nas itu riya. Ada orang mengatakan saya mau berangkat sholat, ya, saya berangkat sholat. Kemudian di perjalanan ada orang lihat, dia bangga. Itu tetangga nggak ada yang sholat, cuma saya yang sholat, begitu ya. Kemudian dia bangga. Kemudian orang-orang, oh berarti saya riya, ya, berarti saya ini udah masuk ke dalam riya. Udah saya nggak sholat aja, pulang aja. Itu namanya itu riya. Justru riya. Tapi yang disebut yang ikhlas adalah apa? Dia tetap lillahi ta'ala, yang menjauhkan diri daripada. Artinya kalau orang sudah ikhlas itu mau dipuji tidak melayang dia, ya. Dicela juga nggak tumbang. Ya. Dia nggak perlu melayang, dipuji-puji nggak masalah. Baru dibilang wah so alim, ya. Wah kamu begitu, langsung patah hati, udah berhenti nggak sholat lagi. Jangan, itu berarti nggak ikhlas, ya, nggak ikhlas. Orang ikhlas itu biarin aja, orang mau ngomong apa aja, biarin. Ya, saya mau jadi baik sendiri, nanti di kuburan sendiri, ya, mau temu Allah sendiri, perjalanan masih panjang sekali ini perjalanannya, ya. Ngecesnya itu cuma sebentar di dunia ini, dices berapa itu? 1,5 jam, 60 perjalanan dipakai terus itu HP. Nanti di situ ada apa? Ada hisab, ada kubur dulu, ada kubur, ada hari kebangkitan, ada mahsyar, ada sirat, ada mizan, ada surga dan neraka. Panjang itu. Ya, ngapain kita dengerin omongan orang? Biarin aja, lillahi ta'ala, yang penting kita Allah ridho, terusin. Jadi kalau celaan orang memang harus ada, komentator jalanan itu pasti ada. Ya, bagian orang yang komentator yang ngomongin orang, oh itu begini, oh ini ustadz ini mestinya harus begini. Satu lagi, ya, ustadz mesti begini. Dia nggak pernah ngaji, ngatur ustadz. Ya, ustadz itu ceramahnya harusnya begini, ustadz begini. Ya,
Jangan keras-keras, ya keras-keras, lembut. Oh Ustaz kok klemer-klemer gitu. Dimarahin lagi. Oh yang semangat, nanti dia cerita lagi. Oh, jangan nggak usah dengerin orang. Lillahi ta'ala. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Jadikan orang-orang yang ikhlas. Ya, sekali lagi orang ikhlas itu tidak akan terlalu repot dengan omongan orang. Selagi itu lillah. Kalau kita melakukan lillah yang tahu siapa? Allah. Orang tahu nggak? Kita tahu nggak? Kita tahu nggak? Tahu kalau ngaji, ya. Tahu kalau ngaji, ya. Kalau dia nggak ngaji, dia nggak tahu. Menyebut-nyebut kebaikan itu dianggap itu suatu kenikmatan dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits katanya. Oh nikmat ini masjid saya yang bangun. Ya, kemudian dulu itu ada orang jalan itu pernah saya kasih uang. Ya, kamu tahu Ustaz yang sekarang naik mobil itu saya kasih duit. Kamu tahu itu dianggap kebaikan. Ya, kan gugur semua akhirnya pahalanya. Muhbitun li thawab, hilang pahalanya karena kamu mengaji. Jadi yang mengaji mengerti. Kalau yang sudah mengaji, yang sudah mengerti, kalau kita hanya tahu Allah, kemudian diri kita, ya udah, kan kita yang tahu. Selagi ini benar-benar lillah karena Allah, jangan dengerin omongan orang, itu aja, ya. Jadi nggak usah, sekali lagi nggak usah, jangan sampai kita melayang kalau dipuji, ya. Nah, jadi, kalau melayang nanti begitu disenggol dikit, roboh dia, ya. Baru kamu begini nggak beres ngatur masjid, saya nggak mau jadi lah. Ya, nggak mau jadi imam, nggak mau jadi makmum, nggak mau sholat. Ya, sallallahu alaihi wasallam.